Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita bertema tentang keluarga. Dan firman Tuhan akan menyoroti tentang Priscilla dan Aquila. Kita akan melihat dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dengan dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Saudara, ketika situasi di kota Roma sangat tidak menguntungkan bagi orang-orang Kristen, maka Aquila dan Priscilla pergi meninggalkan kota Roma dan menetap di Korintus. Dan di sana mereka bertemu dengan Paulus. Yang menariknya dari teks ini menerangkan bagaimana Aquila dan Priscilla itu bekerja bersama-sama membuat tenda. Saudara, kita tahu ketika seseorang pergi dari satu kota ke kota yang lain karena peristiwa politik begitu, maka biasanya mungkin mereka dalam keadaan miskin. Jadi Aquila dan Priscilla tiba di Korintus itu bukan dalam keadaan mapan. Jadi mereka harus membuat usahanya dari nol lagi. Tetapi teks ini sungguh luar biasa. Bahwa Aquila dan Priscilla mereka bekerja sama-sama ketika mereka sedang dalam situasi yang susah. Saya rasa mungkin agak mirip dengan situasi kita pada saat ini. Ketika situasi kita semakin susah, seharusnya sebagai suami dan istri harus bisa bekerja bersama-sama. Nah, lalu mereka berjumpa dengan Paulus. Dalam perjumpaannya dengan Paulus, ternyata mereka boleh dibilang, ya, sama-sama tukang tenda. Akhirnya semakin menjadi teamwork yang sangat solid. Tapi tidak hanya itu saja, saudara sekalian, bahwa Paulus juga mengajar di rumah-rumah ibadat. Artinya Paulus memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat pada waktu itu, termasuk kepada Aquila dan Priscilla. Dan hebatnya kedua pasangan suami istri ini, mereka belajar 1,5 tahun belajar firman Tuhan kepada Paulus di ayat yang ke-11. Jadi saudara sekalian, bahwa suami istri ini bekerja bersama-sama menjadi teamwork. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Paulus dan belajar firman Tuhan, mereka bertumbuh bersama-sama mengenal firman Tuhan. Sangat jarang pada situasi saat ini suami dan istri sama-sama bertumbuh belajar bersama-sama mengenal Tuhan. Kebanyakan suami dan istri tidak mau belajar mengenal firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka sibuk masing-masing. Seolah-olah belajar mengenal firman Tuhan itu bukan bagian yang penting. Bagian yang penting itu adalah mengurusi bisnis. Berbeda dengan Aquila dan Priscilla. Mengurusi bisnis, yes. Tetapi juga belajar mengenal, bertumbuh di dalam firman Tuhan juga, yes. Nah, akhirnya Paulus berpisah dengan Aquila dan Priscilla. Dari Korintus mereka mengantarkan Paulus ke Efesus. Dari Efesus Paulus melanjutkan perjalanan ke Antioquia. Jadi Aquila dan Priscilla akhirnya agak menetap lama di Efesus begitu ya. Dan apa yang terjadi? Kenapa mereka mengantarkan Paulus sampai ke Efesus begitu? Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka berjumpa dengan seorang yang sangat jenius, sangat pintar, yaitu Apolos. Seorang yang sangat fasih berbicara dan sangat hebat. Di ayat yang ke-24, 25, dan 26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang fasih bicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara, luar biasa ketika mereka memang dipakai Tuhan. Aquila dan Priscilla singgah di Efesus dan bertemu dengan seorang bernama Apolos. Seorang yang sangat brilian, seorang yang sangat pintar. Dan kalau tadi kita lihat, dengan teliti membaca kitab-kitab suci. Tetapi memang ilmunya sampai di baptisan Yohanes. Jadi ada yang
tidak lengkap begitu ketika dia memberitakan Injil, tidak utuh sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Priscilla dan Aquila memberanikan diri untuk membawa Apolos ke rumah mereka, dan boleh dibilang dia mengajar seorang yang bernama Apolos. Saudara, luar biasa saudara. Pasangan suami istri yang biasa-biasa saja. Pasangan suami istri yang bekerja, berbisnis, tetapi setia di dalam firman Tuhan. Tetapi Tuhan pakai Aquila dan Priscilla untuk mendidik seseorang yang sangat great, sangat besar, yaitu Apolos, untuk memahami firman Tuhan. Saudara, kalau boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita ini lebih suka cuek, minder. Kadang-kadang kita itu tidak serius dalam bertumbuh kerohanian kita, sehingga Tuhan tidak pakai kita. Tuhan pakai orang-orang sederhana untuk menghasilkan orang-orang yang besar. Banyak cerita saudara tentang hal ini. Ketika Anda memiliki suami dan istri, kalau Anda saat ini adalah pasangan suami dan istri, maka Anda harus memiliki pertumbuhan kerohanian yang sangat baik. Karena dari Anda, siapa tahu Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Jadi jangan fokus kepada dunia ini. Kadang-kadang suami istri sibuk bekerja, kalau hari Sabtu dan Minggu bukan untuk belajar firman Tuhan, tapi untuk jalan-jalan, refreshing, sehingga tidak mengenal firman Tuhan, sehingga hidupnya hanya itu saja saudara. Untuk membunuh kebosanan, mereka jalan-jalan, ataupun mungkin shopping dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana untuk bisa killing time, membunuh waktu kebosanan ini? Belajar firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan pakai Anda sebagai pasangan suami istri yang sangat sederhana untuk memberitakan Injil. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.